Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik pengalaman sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pengalaman sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal dengan 1001 rasa sensasi, memang menjadi keprihatinan kita ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat terlepaskan ya, atau dapat sembuh dengan cepat teman-teman. Baik ya teman-teman semua, pada session kali ini memang saya sengaja angkat topik ini ya, karena ini menurut saya ini adalah pengalaman sangat berharga, terutama dari pribadi saya sendiri yang mengalami ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman ya, menjadi bahan pertimbangan ya, dan mudah-mudahan bisa membantu penderitaan teman-teman menjadi cepat membaik ya, minimal menjadikan motivasi lah buat kita untuk menjadi tetap semangat ya, menjadi selalu bangkit ya, agar kita di dalam mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu tidak akan putus asa ya, karena semua itu adalah ujian yang memang harus kita terima ya, harus kita lalui ya, yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada kebahagiaan teman-teman. Nah, maka dari itu buat teman-teman semua ya, tolong ya yang masih dalam penderitaan ikuti video ini sampai dengan selesai ya, jangan di skip sehingga tidak gagal paham ya. Nah, baik teman-teman ya, saya ingin sampaikan cerita saya ya, mulai dari penderitaan awal ya sampai dengan akhir, dan akhirnya bisa sembuh teman-teman ya. Nah, ini secara garis besar saja ya, karena ini memakan durasi yang sangat panjang ya kalau kita rinci ya. Tetapi untuk kelengkapannya itu mungkin juga sudah tertuang di dalam video-video saya yang lalu ya. Nah, maka dari itu ya tolong juga teman-teman ketika ingin melengkapi referensi tentang penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, tonton saja video-video saja saya ya, dari awal terkena asam lambung sampai dengan sembuh. Nah, itu kisahnya seperti apa, nah itu insya Allah akan menjadikan sugesti dan motivasi bagi teman-teman semua untuk menjadi cepat sembuh teman-teman ya. Baik teman-teman ya, jadi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang selain disebabkan oleh multifaktor ya, penderitaannya itu juga multi juga teman-teman ya. Nah, maka dari itu memang ini harus menjadi ya keprihatinan kita ya. Tetapi semua itu sebenarnya ini bukan penyakit ya, ini hanya gangguan ya, hanya gangguan ya, karena
orang yang terkena asam lambung, gejala anxiety psikosomatis itu juga rata-rata tetap bisa beraktivitas ya. Cuma karena yang namanya ada gangguan ya wajar ketika aktivitas itu menjadi tidak normal ya atau menjadi terganggu ya. Maka saya lebih suka menyebut ini adalah gangguan ya, bukan penyakit, sehingga secara pikiran kita ini tidak menambah menjadi anxiety kita itu menjadi bertambah ya, tetapi menjadi lebih ringan lah ya. Jadi anggap saja gangguan yang biasa ya, gangguan biasa dan pasti akan sembuh ya, itu seperti itu. Badai pasti berlalu teman-teman. Nah begini teman-teman ya, saya mengalami penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis ini ya bisa dibilang agak lama ya, agak lama karena memakan waktu ya hampir 2 tahun ya. Cuma yang 1 tahun pertama itu karena saya belum banyak informasi tentang ini, memang betul-betul masih penuh dengan sensasi ya yang tiada henti. Yang waktu itu di tahun 20 ya, itu sudah mulai pandemi COVID sehingga lebih mencekam lagi. Jadi yang namanya kabar-kabar penderitaan ini makin membuat kecemasan saya itu menjadi semakin tinggi. Nah, singkat cerita ya, ini waktu itu ya di istilahnya posisi saya terpuruk ya, posisi saya terpuruk dalam mengalami penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis ini sampai dengan ya badan ini turun 10 kilo teman-teman ya, turun 10 kilo, kemudian muka pucat ya, kemudian kurus ya, pokoknya sampai saya bercermin itu melihat wajah saya sendiri itu menjadi takut ya. Menjadi takut itu kok seperti ini, seperti itu. Jadi kasihan pada diri saya sendiri itu. Nah akhirnya menjadikan anxiety kita menjadi bertambah ya, menjadi bertambah karena seperti itu. Termasuk ketika saya menimbang ini ya, menimbang berat badan saya ya, yang dulunya itu ya bisa dibilang agak ini apa ya agak gemuk ya, bahkan gemuk ya, karena bobot saya itu dulu 75 kilo ya. Nah setelah itu turun 10 kilo tinggal 65 ya. Nah sekarang ini sudah naik sedikit ya, sudah naik sedikit di posisi 70 ya teman-teman. Nah itu, ini menurut saya ya ideal lah seperti ini ya, daripada terlalu gemuk juga nggak nyaman ya, tetapi terlalu kurus juga menjadikan cemas ya itu. Nah itu teman-teman. Nah selain itu ya, selain dari berat badan yang turun, kemudian muka kelihatan pucat, kurus, ini hanya penampakan fisiknya saja ya, tetapi secara psikis ya, nah ini lebih luar biasa lagi. Karena apa ya? Karena serba cemas, serba ketakutan ya, serba ketakutan. Contohnya mau keluar rumah juga takut teman-teman ya. Karena apa? Karena waktu itu kan sensasi sudah, istilahnya sudah komplit lah ya. Jadi yang namanya keliengan, sempoyongan, lemes ya, pokoknya badan tidak berdaya. Nah setelah seperti itu akhirnya hayalan secara psikis ini yaitu jangan-jangan pingsan, jangan-jangan mendadak ya, pokoknya yang negatif-negatif itu ya. Nah maka dari itu ya mulailah saat itu terkena psikosomatis ya. Nah semakin pikiran negatif ini selalu berhalusinasi, nah itu respon tubuh menjadi semakin tidak nyaman ya. Bahkan waktu itu tubuh ini menjadi kagetan ya, kemudian menjadi sangat sensitif ya, menjadi kagetan. Contohnya ya, ketika ada suara-suara yang keras ya, itu berdebar-debar teman-teman ya, rasanya deg-degan sekali ya, berdebar-debar, pokoknya menjadi gemeteran, itu seperti itu ya. Suara apa saja yang penting itu mengagetkan, keras, itu langsung sini berdebar-debar deg-degan. Padahal waktu itu saya nggak seperti itu ya. Kemudian saya juga jadi bisa menangis, mudah menangis ya. Nah padahal dulu sebelum terkena itu saya nggak pernah menangis ya. Bahkan saya kadang bertanya dalam diri saya ya, saya itu bandel sekali ya, melihat penderitaan atau apa itu pun
tabah sekali, nggak bisa nangis. Tapi setelah mengalami itu menjadi cengeng ya, gampang menangis. Contohnya ketika kita dalam posisi yang terpuruk ya, mungkin ya menurut orang lain sedang sakit lah ya, sakit tidak berdaya. Nah kemudian ada kerabat atau saudara menjenguk, itu saja sampai ini keluar air mata ya, seperti menangis pokoknya seperti itu. Jadi menjadi cengeng itu. Nah selain itu juga perasaan sangat sensitif ya, sangat sensitif. Jadi ketika saya mendengar, ketika saya melihat ya, ketika saya mungkin merasakan, nah itu seperti nyetrum di dalam tubuh saya ya. Contohnya yaitu mendengar kabar duka, ada berita kematian, itu langsung rasanya lemes ya, pusing, apa ya, gemeteran, pokoknya nggak berdaya itu. Jadi seperti kehilangan apa ya, ya kehilangan energi, kehilangan segalanya, itu seperti itu teman-teman ya. Padahal dulu saya juga paling tegar untuk menghadapi semua berita, semua apa, pokoknya bagi saya nggak masalah itu ya. Tapi setelah mengalami itu, ternyata seperti ini. Nah itu bagi saya pengalaman ya, pengalaman pahit yang memang ya menjadi guru bagi saya ya. Artinya harus saya ingat-ingat, itu dijadikan pengalaman yang mudah-mudahan tidak akan terulang lagi ya setelah kita mengalami seperti itu. Nah maka dari itu saya ingin sharingkan kepada teman-teman. Nah singkat cerita ya, setelah dalam kondisi yang terpuruk, nah ini yang lebih penting lagi adalah bagaimana untuk bangkit, untuk mendapatkan ikhtiar penyembuhannya teman-teman. Nah ini juga jalannya panjang juga teman-teman ya. Nah untuk solusinya itu memang juga kompleks juga ya. Nah banyak jalan yang saya tempuh ya, karena dalam kondisi terpuruk seperti itu, yang pertama saya sudah berjalan istilahnya berobat lah ya, berobat itu ke dokter, itu sudah istilahnya shopping dokter lah ya, mulai dari puskesmas ke dokter praktek, kemudian ke rumah sakit yang levelnya lebih tinggi. Nah itu sudah saya lalui teman-teman ya. Cuma waktu itu memang yaitu ketika saya habis makan obat kelihatan agak sembuh ya, tetapi hanya sebentar. Nah kemudian nanti kambuh lagi. Nah itu di saat seperti itu ini sudah menjadi tambah bingung teman-teman ya, tambah bingung sampai-sampai saya pernah juga itu mencoba ke paranormal ya, karena ada teman yang istilahnya ngasih tahu, coba siapa tahu ya ke ini paranormal ini biasanya cocok dan lain sebagainya. Itu pun saya coba ya, saya coba. Nah tetapi ya itu ya semuanya sih punya arti ya teman-teman, cuma memang belum ada perubahan yang cukup signifikan ya, cukup berarti. Nah akhirnya setelah itu kondisi masih dalam keadaan terpuruk teman-teman ya. Nah yang anehnya lagi, ketika dicek secara medis ya, ini tubuh ini sehat teman-teman ya. Jadi organ-organ tubuh ini kita sehat gitu loh. Jadi contohnya cek jantung di EKG itu juga sehat, kemudian paru-paru juga sehat, liver sehat, ginjal sehat ya, darah juga ya sehat lah, normal maksudnya seperti itu ya. Nah itu tetapi rasanya ini memang Masya Allah luar biasa ya, itu seperti itu. Nah itu yang menjadi semakin bingung seperti itu. Nah ternyata apa yang kita rasakan ini adalah gejala fisik ya, gejala fisik yang dirasakan oleh tubuh kita. Tetapi sebabnya itu yang multi, itu termasuk sebab yang paling istilahnya misteri ya. Nah itu yang bersifat psikis teman-teman. Bersifat psikis itu yaitu yang mulai dari banyak pikiran ya, banyak tekanan pikiran, kemudian emosi yang kadang juga sering naik ya, sering emosi, kemudian perasaan yang tidak menentu ya, kadang merasa sedih, merasa tersakiti, merasa tidak bahagia dan lain sebagainya. Nah semua tekanan-tekanan itu sebenarnya ya, yang itu menjadi agak lama ya. Jadi kalau sakit kita ini sifatnya hanya secara
fisik itu sebenarnya akan lebih cepat ya. Tetapi untuk yang secara psikis, nah ini memang ya agak lambat di situ teman-teman. Nah, kemudian begini, selain saya sudah berusaha katakanlah ke dokter, ya itu kan mendapatkan obat, nah itu juga saya konsumsi ya waktu itu. Nah, kemudian ke paranormal ya petunjuknya apapun, saya juga sudah pernah mencoba, walaupun itu hanya 2 kali ya, tapi tetap saya coba. Jadi setiap ada info-info ya yang kira-kira menjadi jalan kesembuhan itu saya coba teman-teman ya. Nah, singkat cerita, di dalam posisi keterpurukan ya, waktu itu saya sedang terbaring ya. Nah, kemudian saya itu buka channel YouTube ya, buka channel YouTube. Nah, kemudian muncullah ya ini salah satu channel ya tentang motivator dari asam lambung gede inisiatif psikosomatis. Nah, kemudian saya tonton waktu itu ya, saya tonton sampai dengan ada 3 video. Nah, setelah itu ya sampai sekitar 2 hari ya saya ikuti terus itu. Nah, setelah itu saya merasakan ada perubahan diri saya. Loh, kenapa sekarang saya menjadi lebih merasa nyaman ya, menjadi lebih ada keberanian, menjadi lebih energik ya. Nah, itu setelah saya menonton dari motivator di channel YouTube itu. Nah, itu yang saya ingat-ingat itu. Nah, akhirnya berarti ini walaupun kita mungkin tidak minum obat, kalau kita selalu ada motivasi yang positif buat saya, pasti saya akan sembuh, saya pasti bisa bangkit seperti itu. Nah, akhirnya selalu saya ikuti ya, bahkan dari berbagai channel yang ada hubungannya itu ya, saya coba saya ikuti. Nah, tetapi pada akhirnya saya mengerucut ya, menyukai terhadap channel-channel tertentu yang penyampaiannya ini menurut saya sistematis, mudah kita cerna ya. Nah, itu yang lebih saya ikuti itu. Nah, maka dari situlah saya berawal menjadi bangkit ya. Nah, akhirnya setelah itu tetap saya berjalan ya. Kemudian di ikhtiar berikutnya itu untuk obat yang sifatnya medis itu sudah saya kurangi ya. Saya kurangi, kemudian ya bisa dikatakan berhenti ya, berhenti. Nah, itu ini begini. Jadi saya minum obat itu pada saat istilahnya ada sensasi, tapi yang tidak tertahankan ya. Kalau yang sudah tidak tertahankan sekali, nah saya berusaha ke dokter, kemudian obatnya saya minum ya. Tetapi kalau sudah sedikit teratasi ya, artinya saya bisa menahan, nah itu saya tidak minum lagi ya, tetapi saya menggunakan yang lain, contohnya dengan herbal alami itu seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena saya juga mendapatkan informasi juga dari dokter, usahakan jangan ketergantungan dengan obat ya. Ketergantungan dengan obat dalam jangka waktu yang panjang itu efeknya juga tidak baik. Nah, itu juga saya praktekkan seperti itu ya. Nah, akhirnya saya itu sudah istilahnya stop minum obat lah ya. Nah, kemudian saya ganti dengan yang sifatnya herbal alami ya. Herbal alami itu contohnya ya, yang berupa makanan sehari-hari lah, itu kan tidak ada efeknya ya, efeknya ya positif, yaitu contohnya misalkan pagi ya, itu saya rajin sarapannya itu makan bubur pati irut ya, atau mungkin di daerah lain ada bubur sagu ya, itu sebagai ganti sarapannya itu. Nah, kemudian nanti siang kadang atau sore ya sering rajin minum air kunyit itu. Nah, itu ternyata juga menjadi lebih nyaman ya. Nah, kemudian untuk cemilan saya pakai rebusan labu kuning ya, itu juga menjadi nyaman ya. Ini nyaman secara fisik maksudnya ya. Nah, selain itu buahnya saya rajin pisang kepok teman-teman ya. Nah, itu juga sangat bermanfaat bagi saya, sehingga sampai dengan sekarang itu selalu teringat ya, teringat. Bahkan sampai sekarang saya juga suka makan-makan yang itu, karena ini istilahnya untuk menjaga lah ya, walaupun kita sudah sembuh, tapi kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, yang mengantarkan kita menjadi lebih sehat ya, kita harus kita lestarikan itu
saya seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, semakin kesini semakin membaik. Nah, akhirnya saya bisa sharing kepada teman-teman ya, dengan ikhlas ya, saya memberikan sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan itu menjadi cepat bangkit, akhirnya menjadi cepat sembuh. Dan saya sangat senang ketika mendengarkan teman-teman ada yang sudah sembuh, sudah bisa beraktivitas ya, sudah normal kembali. Itu kebahagiaan tersendiri bagi saya ya. Nah, akhirnya itu berjalan terus teman-teman ya, berjalan terus ya. Ini jadi sebagai gantinya obat tadi dengan herbal alami ya, jadi makanan-makanan yang alami lah gitu. Nah, itu saya lestarikan istilahnya ya. Nah, akhirnya menjadi semakin membaik. Nah, kemudian untuk yang bersifat mental, nah ini memang kita harus latih teman-teman ya. Istilahnya kita harus mampu merubah perilaku kita ya, perilaku kita. Contohnya ketika kita masih sering mata buram, keliengan ya, nah badan sempoyongan dan lain sebagainya, ini sebenarnya karena kecemasan kita masih tinggi ya. Kecemasan kita masih tinggi, psikosomatis kita masih sering berhalusinasi pikiran yang negatif. Nah, itu akhirnya respon tubuh menjadi munculnya sensasi-sensasi seperti itu. Nah, itu pun harus kita lalui teman-teman. Memang ini proses ya. Jadi kalau kita belum mengalami, kadang susah ya untuk menerima istilahnya cerita-cerita semacam ini. Tetapi bagi teman-teman yang mengalami, ya ini sudah rasanya seperti kita menemukan teman dan ternyata tidak apa-apa, ternyata bisa dilalui ya. Itu yang penting, itu seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk melatih mental ini memang kita banyak hal yang harus kita lalui ya. Pertama, kita sering afirmasikan kata-kata positif ya. Contohnya masa bodoh, cuek ya. Nah, itu juga harus dibiasakan teman-teman ya. Contohnya ketika ada sedikit rasa-rasa itu nggak usah mengeluh ya, tapi masa bodoh dengan sensasi ya. Sensasi hanya numpang lewat. Faktanya saya sehat walafiat. Seperti itu saja ya. Jadi semuanya itu harus ada ininya, ada obatnya. Nah, ketika obatnya cemas, obatnya takut, ya harus dilawan dengan keberanian. Itu seperti itu. Nah, keberanian itu akan bisa tumbuh itu lewat afirmasi positif. Jadi lewat kata-kata dulu ya. Nah, dibiasakan, nanti mindset juga akan menjadi terbentuk teman-teman ya. Jadi kelihatannya memang kadang tidak masuk akal ya, tetapi faktanya seperti itu. Makanya coba saja ya, coba saja nanti sepertinya tahu-tahu sudah saya sudah berubah nih, seperti itu ya. Nah, jadi afirmasi positif itu penting ya. Kemudian sosialisasi ya. Jadi banyak membangun hubungan keluar ya, keluar rumah ya. Nah, yang pertama ya sosialis dengan sesama manusia lah ya. Contohnya dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara ya, dengan kolega dan lain sebagainya. Itu kalau bisa bangun kembali ya. Termasuk dengan teman-teman lama misalkan, yaitu kalau bisa apalagi sekarang untuk bersosialisasi kan sangat mudah ya, bisa lewat telepon ya, bisa lewat WA. Itu kadang kita menjadi bisa tersenyum, menjadi bisa tertawa. Ini itu sama saja kita sudah melepas satu unsur kecemasan kita ya, satu unsur ketakutan kita itu terlepaskan teman-teman. Sehingga ketika kita sering bersosialisasi ya, curhat ya, atau hanya ngobrol-ngobrol saja, nah itu kita menjadi plong ya, menjadi plong, menjadi tambah semangat ya, seolah-olah hidup ini menjadi punya arti lagi. Nah itu maka lakukan saja banyak bersosialisasi dengan cara yaitu jangan mengurung diri di rumah ya, mulailah keluar rumah ya, banyak bercakap dengan orang. Nah, selain itu juga kita harus bersahabat dengan alam ya. Bersahabat dengan alam artinya kita ya selalu keluar menikmati alam ya, mungkin menikmati pemandangan lah, mungkin menikmati air lah, ke sungai lah, ke pantai lah, menikmati batu-batuan, ke gunung dan sebagainya. Ini ternyata semuanya itu memberikan energi yang positif kepada kita ya. Itu. Nah, ini yang hubungannya sosialisasi ya. Jadi sosialisasi baik kepada sesama
termasuk pada hewan, pada alam semesta lah itu semua ya. Itu ternyata memang kita hidup harus seperti itu. Jadi semuanya ini saling terhubung ya gitu. Nah, itu. Nah, selain itu juga kita memang juga harus merubah perilaku teman-teman ya. Untuk melatih mental ini memang butuh latihan ya. Maka kita harus latih saja. Nah, bagaimana caranya melatih ya? Nah, itu yang mudah ya. Teknik yang paling mudah itu anggap saja kita itu orang normal, tidak punya gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dulu mungkin biasa dilakukan, yaitu lakukan saja. Kalau bisa seperti itu, ya nanti sembuh gitu loh. Nah, cuma di dalam proses latihan itu kan kadang tidak maksimal. Nah, itu ketika terjadi belum maksimal aktivitasnya, yaitu sadari saja memang posisi kita ini sedang ada sedikit gangguan, sehingga ketika belum maksimal, ya namanya saja belajar, namanya latihan. Nah, itu harus bisa diterima seperti itu. Jangan maunya sekali melakukan kemudian ada perubahan yang 100% berubah, ya nggak bisa ya. Jadi yang namanya melatih mental itu sedikit demi sedikit ya. Tapi nanti tahu-tahu sudah berubah, itu seperti itu. Jadi disinilah pentingnya pembiasaan teman-teman ya. Jadi biasakan hal-hal yang seperti orang normal saja itu. Nah, contohnya ya, waktu itu saya sering masih pandangan mata itu sering buram ya. Nah, untuk mata buram ini kan banyak tip-tip yang sudah diberikan ya, mungkin oleh motivator-motivator lain. Tetapi yang menurut saya sangat merubah waktu itu ya, itu saya setelah ada tip khusus ya ini ya. Ini mandi pagi dan sore ya, tetapi mandinya itu keramas ya. Jadi dari kepala ya, dibasahi semua. Ya, istilahnya mandi keramas setelah itu. Nah, itu pagi dan sore. Nah, setelah itu kemudian ada perubahan. Wah, penglihatan saya sekarang sudah bening ya, jarang buram. Nah, itu setelah saya melakukan itu ya sekitar 1 minggu ya. 1 minggu saya rajin mandi pagi, dan pokoknya kalau bisa sepagi mungkin ya. Bahkan istimewanya itu sebelum subuh ya. Tetapi kalau mungkin teman-teman masih agak merasa kedinginan atau gimana ya, setelah subuh juga nggak apa-apa ya. Itu yang penting semakin pagi itu semakin bagus. Termasuk bagi yang mungkin mandi pakai air dingin belum berani, pakai air hangat juga nggak apa-apa ya. Cuma hangat itu beda dengan panas ya. Jangan yang panas, tapi ya yang penting nggak dingin ya, gitu aja. Jadi istilahnya hangat saja. Itu juga bagus sekali ya, dengan catatan mandinya keramas, tapi ya jangan hanya ini saja tubuhnya yaitu. Nah, demikian juga untuk sore ya. Kalau mandi sore usahakan itu jangan terlalu malam atau terlalu sore ya. Jadi usahakan masih ada sinar matahari. Itu sama saja mandinya dengan keramas. Nah, itu yang paling sangat berarti bagi saya itu. Jadi mata buram ini menjadi bening kembali. Nah, kemudian pikiran-pikiran negatif ini juga berubah ya. Jadi sepertinya menjadi bisa berpikir yang bersih ya. Menjadi bisa berpikir yang bersih, menjadi bisa berpikir yang positif ya. Ternyata untuk membuat pikiran menjadi positif, pikiran menjadi bersih, itu harus dimulai dari bersih badan kita dulu teman-teman ya. Nah, setelah itu jadi badan kita ini bagaikan wadah ya. Contohnya air bening ya, ditaruh di dalam gelas itu akan terlihat bening ketika gelasnya juga bersih ya. Tetapi ketika gelasnya juga kotor, maka walaupun air itu bening ya, jernih ya, nanti ya kelihatannya akan keruh itu seperti itu. Nah, itu yang saya di pikiran saya seperti itu. Maka saya selalu rajin dulu itu mandi pagi dan sore dengan mandinya keramas. Itu ternyata banyak sekali perubahan di situ. Nah, setelah itu kita lakukan kegiatan biasalah, kegiatan seperti orang normal saja. Kalau yang bekerja saja itu. Yang misalkan kita mau bermain ya bermain saja. Itu seperti itu saja. Jadi gampang. Jadi gampang saja sesuai dengan kebiasaan teman-teman itu seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis akan cepat sembuh. Saya bisa sembuh,
insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.